Haleluya, haleluya. Hari ini Om Andri ditugasin melayani sharing firman Tuhan ya di Pemuda Eklesia. Om Andri sangat tertarik dengan salah satu tokoh Alkitab. Orang tokoh Alkitab ini mendapat jawatan seorang nabi. Kenapa begitu tertariknya Om Andri sama tokoh Alkitab ini? Seorang yang saleh, ya, seorang yang sabar pastinya. Dia takut dengan yang namanya kejahatan, artinya tidak menyukai kejahatan. Ya, Om Andri suka sekali dengan banyak sih tokoh-tokoh Alkitab yang menurut Om Andri itu yang banyak kali kita bisa meniru, artinya menjadi teladan buat kita. Ya, salah satunya ini. Coba kita buka di salah satu ayat, yaitu ayat Ayub 1 ayat 3. Coba kita buka ya. Ini Ayub 1. Sudah dapat? Ya. Sudah dapat? Kemarin yang bacain ya. Ayub 1 ayat 3 berbunyi seperti ini. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Yang dimaksud ini adalah seorang nabi, yaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub ini ternyata orang kaya, orang terkaya di sebelah timur katanya ya. Mana pikir, wah luar biasa. Yang kita ketahui, Nabi Ayub ini adalah seorang yang jujur, yang saleh, takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan. Bagi seorang pria, seorang laki-laki adalah istimewa. Dia menjauhi kejahatan. Orang yang saleh itu apa sih? Saleh itu orang yang taat ya, bisa dibilang orang yang taat sama agama pastinya, pasti sama orang tuanya juga pasti ya. Luar biasa seorang Nabi Ayub ini. Diceritakan Nabi Ayub itu seorang yang kaya, banyak sekali ternaknya. Lalu dia orang yang begitu diakui Tuhan ya. Nabi Ayub ini orang yang diakui Tuhan. Kita buka di Ayub 1 ayat 12 ya, masih sama Ayub 1 ayat 12, pasal 1 ayat 12, begini bunyinya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyai ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, si iblis ini kalau kita baca ini, wah luar biasa. Om Andri sampai baca ini, luar biasa banget. Gak mungkin Om Andri bacain dari awal tentu gak mungkin ya. Tapi kita bisa baca, artinya gini, kesimpulannya si iblis ini sudah keliling dunia. Nah, gitu ya, iblis keliling dunia, lalu si iblis sudah keliling dunia, Tuhan bilang gini, apakah kamu melihat anakku Ayub gitu kan, hambaku Ayub? Ya, lalu dia melihat kesalehannya ya. Terus si iblis minta izin sama Tuhan. Tuhan izinkan. Mengizinkan masihkah si Ayub saleh? Masihkah Ayub setia? Masihkah Ayub taat? Gitu ya. Lalu si iblis datang ke Ayub, dia cobai gitu, dia ambil semuanya, tapi Tuhan bilang apa? Jangan taruh tanganmu di sini, jangan mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Wah, yang kita tahu adalah semua ternak-ternaknya nggak ada lagi, habis. Keluarganya semuanya udah nggak ada lagi, sampai
yang mana istrinya, oh dulu si waktu lagi belum mengalami apa namanya, mengalami susah seperti ini, setelah dicobai, si mungkin istrinya nggak ngeluh ya. Setelah mereka mengalami ujian, si Ayub ini mengalami ujian sampai sakit, sampai dia Ayub itu wah sampai nggak berbentuk lagi, si istrinya bilang ada kalimat yang menyakitkan ya. Dibilang begini, kutuk saja Tuhanmu. Wah, si Ayub bilang begini, eh ada ya, aduh Om Andre sempat catat, coba di mana dia, cuma ada kalimatnya si Ayub ini tidak mengizinkan itu. Masa kita mau menerima yang baik aja? Masa mau menerima enaknya aja? Wah, kok Om Andre kita belajar begini ya? Oh iya juga ya. Masa sih kita cuman minta sama Tuhan, giliran enaknya terima kasih Tuhan, Tuhan itu baik, giliran udah kena susahnya aja ngeluh. Jangan. Kita belajar dari seorang Nabi Ayub ini, kita tidak mengeluh. Kalau kita saat ini kita mengalami yang namanya sukar, mengalami yang namanya susah, kalau kita mengalami namanya lagi galau, hari ini kita mengalami yang namanya lagi eh, ya kesulitan ekonomi, kesulitan macem-macem lah, terus sudah mengeluh. Kayak kemarin Om Ande mengalami 2 bulan terakhir, Om Ande mengalami yang namanya ujian. Buat Om Ande ujian itu artinya kita mendapat ujian lalu naik kelas, ya beda ya. Ujian itu naik kelas, artinya kita tetap taat, sekalipun besar berat. Ingat, kalau kita anak Tuhan itu, kita jangan pernah keluarkan kata-kata begini, Tuhan kok jahat banget sih. Om Anda sampai saat ini belum pernah keluar kata-kata kalimat dari mulut, Tuhan kok jahat banget sih, kok saya begini, saya sudah melayani loh Tuhan, saya sudah melayani Tuhan dari pagi, siang, sore, malam, ada ibadah saya datang, lalu saya pulang, lalu saya datang pulang kerja, pulang sekolah, saya datang melayani. Kenapa sih saya mengalami masalah ini Tuhan? Kenapa sih saya mengalami namanya ujian ini berat banget? Ya, aduh berat banget Tuhan. Padahal saya masih bocil. Kayaknya berat banget, mama papa berantem. Aku nggak kuat dengernya. Waduh, gimana Tuhan? Jangan pengalaman Om Andre ya. Kalau mau teriak waktu itu, ngalamin satu ujian buat Om Andre tuh, pengen teriak. Tapi, kalau teriak ngapain? Om Andre ambil satu sikap. Di saat itu, Om Andre kenapa ambil ayat firman ini? Karena Om Andre ngalamin duluan. Om Andre ambil satu sikap di mana ujian buat saya ini belum ada apa-apanya. Kalau kita hari ini berat, ingat, wah ada Nabi Ayub yang berat. Wah kita nggak ada apa-apanya. Itu menguatkan. Om Andre ambil sikap berdoa, ambil sikap puji-pujian, ambil waktu, sehari bisa sampai 4 kali dan pujian. Bila perlu puasa-puasa. Kalau kita ada mengalami ujian, mengalami yang namanya problem, itu pasti namanya manusia ya. Ada masalah, wah Tuhan, saya mau Tristan misalnya mau lulus ujian. Saya senang kemarin dengar Lexa kemarin beberapa kali ujian akhirnya ditembus ya, yang sekali luar biasa. Artinya dari kesaksian itu kan namanya menyimak, wah berarti si Lexa ini pantang menyerah, bekerja tapi melakukan sesuatu yang bukan leha-leha, artinya katanya belajar segala macam, itu bentuk usaha. Selain bentuk usaha, juga mengandalkan Tuhan. Banyak orang yang jago, banyak juga orang yang jago tanpa mengandalkan Tuhan, tetap kok lolos, karena dia belajar. Iya dong, dia belajar, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Banyak kan? Yang orang tidak percaya Tuhan banyak juga kok yang sukses. Banyak ya. Orang yang bekerja keras, orang yang melakukan banyak hal, banyak kok lebih dari kita anak Tuhan. Banyak kok. Orang sukses banyak, bukan anak Tuhan, tapi mereka melakukan sebagaimana mestinya. Mereka belajar, mereka bekerja, itu selama kita di dunia. Artinya apalagi kita anak Tuhan, memiliki perbedaan. Kayak begini, Om Andre ada masalah, Om Andre ambil sikap, berdoa sama Tuhan, ambil waktu berdoa. Tuhan bukan memberi satu kayak doa Tuhan, amin, selesai masalah. Enggak. Om Andi nggak bilang, Tuhan, alukan masalah ini. Enggak. Om Andi cuma minta kekuatan, ketaatan.
Supaya apa, saat lagi mendapatkan masalah, saat mengalami namanya ujian, kita mampu. Itu. Namanya kita ada masalah, yang kita lakukan adalah apa? Jalani. Saat kita jalani, lalu terlewati. Jangan jalan di tempat, jalani. Itulah yang dilakukan Nabi Ayub. Walaupun separah apapun dia, ternyata Nabi Ayub masih setia, taat. Sehingga apa? Pada akhirnya Nabi Ayub dipulihkan. Luar biasa. Lebih lagi malah. Lebih lagi. Tuh, wow. Nah di situ Om Andi belajar. Wah, setelah kemarin 2 bulan terakhir Om Andi mengalami yang namanya ujian, mengalami masalah ya. Om Andi serahin semua sama Tuhan. Akhirnya Om Andi cuma ngejalanin. Om Andi percaya Tuhan beserta, karena hidup kita ini harus bersandar sama Tuhan. Gak bisa. Sekuat-kuatnya kita tumbang. Om Andi kenal beberapa orang yang badannya gede, keker, ya, saat jatuh sakit nangis kok dia. Nggak bisa deh pakai kekuatannya yang hebatnya tuh, badannya gue gede nih, badan gue hebat nih. Iya, kalau lagi sehat mah dokter orang juga takut mungkin sama dia kan. Wah, tapi saat sakit tumbang. Makanya adanya hati kita tuh taruh Tuhan. Ketika kita menjadi bagian, ketika kita menjadi bagian dari firman, wah, ada kekuatan. Amin. Kita mampu jalanin semuanya. Nanti Tuhan pulihkan kita lebih lagi. Kalau ada masalah, kita semua ada masalah. Kalau ada ujian, kita semua mengalami ujian. Namanya dunia, namanya kita masih tinggal di dunia, masih tinggal di bumi ini, kita mengalami yang namanya masalah. Tapi masalah itu berbentuk ujian agar kita menjadi lebih dewasa. Amin. Percayakan hidup kita ini dalam tangan Tuhan. Kemanapun kita, dalam nama Yesus. Tapi jangan kalau misalnya lagi kondisi kita bukan sorohani-rohanian, kita nggak usah sorohani-rohanian. So kita jadi ini juga ya, di tengah-tengah serigala, jangan sok jadi gua kambing nih, domba nih. Dalam nama Yesus. Maaf ya, kurang tepat. Bukannya kita tidak rohani, ya terus kita nggak ini dong, kita nggak malu dong. Bukan masalah malu kita. Saya anak Tuhan nih, nggak gitu. Konsepnya bukan seperti itu. Tuhan kasih kita hikmat. Jangan kalau misalnya di tengah-tengah, misalnya kita biar dibilang rohani, ya kesenggol dikit, yang sorane rohanian, paling rohani di gereja, halo ya rohani ya. Pas di luar tetangga cuek, tetangganya. Jangan terlihat seperti rohani padahal tidak. Tulus. Jadi apa yang kita lakukan di gereja, di luar gereja juga kita lakukan. Jadi kita sesuai. Kalau kita sesuai kan, ya Tuhan, wah ini anak saya nih, taat nih, wah anak saya nih, setia nih, udah setia, taat, denger-dengeran, ngejalanin ini ya Tuhan, perintahnya Tuhan ya, maksudnya kita menjauhilah yang tidak baik. Biar kita tuh juga menjadi kesayangan Tuhan ya. Banyak tokoh-tokoh kita pengen kita pelajari. Kalau kita kesenggol dikit kayak anak muda nih. Ya Tristan kena gedean ya. Om, galau om. Kenapa Tristan? Galau. Berat. Kenapa? Saya nembak cewek. Gak diterima om. Saya suka banget sama dia om. Mau mati rasanya om. Tristan, denger. Saya pernah di posisimu. Enggak. Artinya gini, jadilah orang yang Inggris nih. Tolong ya. Artinya gini, kita itu enggak, itu enggak, artinya bukan nolak, artinya perasaan perasaan kita tuh galau. Om Andre bukan ditolak waktu itu karena Om Andre nembak, Om Andre nggak tolak. Om Andre nembak, Om Andre yang terima, Om Andre ngakuin dia itu diterima. Ini dia orangnya. Jadi waktu lagi Om Andre bilang, Om Andre suka, Om Andre sendiri yang bilang diterima ya. Jadi artinya pernah terpisah oleh jarak, galau ya. Tapi kembali lagi, kalau inget-inget, ya ampun Tuhan, toh jadi juga.
Nggak jadi juga gitu kan. Percayalah kalau kita hidup uh, dalam jalannya Tuhan, kita nggak usah takut. Om Andi dulu pernah kerja di bidang yang enak, ternyata Tuhan kasih Om Andi di sini. Kalau mau pikir-pikir, oh jalan Tuhan itu luar biasa. Kita pikir nggak enak, kita pikir oh, berat Tuhan ini. Percayalah jalan kita belum tuh jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan pasti yang terbaik. Itu ya. Kita belajar dari ayat Nabi Ayub ini orang yang taat, setia, apalagi nih menjauhi kejahatan, yang saleh. Pastinya seorang yang sabar. Sabar. Kalau orang yang sabar mampu melewati semuanya. Itu aja ayat. Itu aja sharing firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman sharing kita ini biarlah Nabi Ayub menjadi panutan buat kita sebagai tokoh orang yang mengalami masalah, menghadapi ujian, cobaan. Nabi Ayub tetap setia, kuat. Biarlah kita semua menjadi kuat. Bukan kita doang sendiri yang mengalami masalah, semua orang juga mengalami masalah. Apalagi kita lihat ke tokoh-tokoh Alkitab yang menguatkan kita semua. Amin. Ya, itu saja. Mungkin selanjutnya bisa